Sumiati Stianingrum. Kali ini saya akan membicarakan tentang karakter anak usia dini. Menurut Islam, karakter usia dini itu seperti apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Pentingnya pendidikan karakter untuk anak usia dini. Anak usia dini ialah anak yang berusia 0-6 tahun. Di masa ini merupakan masa efektif untuk mengembangkan karakter anak usia dini. Mengembangkan nilai-nilai agama, moral, dan kepribadian yang ditanamkan sejak dini. Berkaitan dengan karakter, tentunya kita sudah tahu betapa pentingnya karakter itu sendiri. Berita-berita yang sering kali membuat kita miris, maraknya kasus korupsi, ketidakjujuran dalam proses pendidikan maupun bermasyarakat yang selalu mengabaikan aturan. Itu adalah gambaran sekelumit tentang bagaimana karakter bangsa ini sedang menuju atau mengarah pada kehancuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2012, karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, atau watak. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, ataupun berwatak. Dengan demikian, karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak terbentuk melalui kepribadian merupakan ciri-ciri karakteristik atau sifat khas dalam diri seseorang. Karakter bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil ataupun bawaan dari lahir. Ada beberapa pendapat baik dan buruknya karakter manusia memang bawaan dari lahir. Jika jiwa bawaan baik, maka manusia itu akan berkarakter baik. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pendapat itu benar, maka pendidikan karakter tidak ada gunanya karena tidak ada kemungkinan, tidak akan mungkin merubah karakter seseorang. Jadi karakter itu bisa bawaan dari lahir ataupun terbentuk secara kepribadian kita sendiri. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat, ibadah, dan muamalah yang dilandasi oleh kondisi akidah yang kokoh dan bersandar pada Al-Quran dan Al-Sunnah hadis. Nilai-nilai tentang kejujuran, kedisiplinan, toleransi, gotong royong, tolong-menolong, kerja keras, dan tanggung jawab adalah beberapa nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan menuju karakter yang baik. Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter dalam Quran surat Luqman ayat 12-14. Walaupun terdapat banyak ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter, namun Quran surat Luqman ayat 12-14 ini mewakili pembahasan ayat yang memiliki keterkaitan tentang pendidikan karakter. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kalimat yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuatlah baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyampainya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah
kembalimu. Mengetahui hal tersebut, sedikitnya kita paham akan kualitas karakter manusia adalah harga mutlak. Harga mutlak keberadaan manusia tidak dapat diukur dari apa yang ia pakai atau keadaan yang ia gunakan. Kualitas keberhargaan manusia ditentukan oleh apa yang kita sebut dengan karakter atau akhlak, dan secara lebih jauh adalah ketakwaan. Bukankah Allah tidak membeda-bedakan hambanya kecuali berdasarkan ketakwaannya? Berkaitan dengan karakter, anak usia dini atau anak yang berusia 0-6 tahun adalah mereka yang sangat tepat untuk mendapatkan pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dipandang sangat penting ditanamkan dan diimplementasikan bagi anak usia dini diantaranya adalah kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, disiplin, toleransi, dan cinta damai, percaya diri, kemandirian, tolong-menolong, kerjasama dan gotong royong, hormat dan sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli terhadap lingkungan, dan cinta tanah air dan bangsa. Cara kita untuk menanamkan karakter anak usia dini di lingkungan rumah. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menjadi contoh untuk anak kita. Lalu kita selalu mengingatkan agar anak selalu beribadah kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu, mengaji. Terus kita harus menanamkan rasa empati terhadap orang lain. Selanjutnya kita harus memberikan kesempatan anak untuk berbicara. Yang selanjutnya, kita memberikan ruang untuk anak berekspresi, untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan, apa yang ia mau. Kemudian mengajari sopan santun, menanamkan nilai moral dan agama, saling bergotong royong, tidak membedakan teman antara satu dengan yang lainnya. Dengan hal-hal tersebut, insya Allah anak-anak akan memunculkan karakter kepribadiannya diri sendiri dengan lebih baik dan selalu ke jalan yang benar, karena selalu berpegangan dalam Al-Quran dan hadis yang sudah Allah tetapkan dan Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hari ini kita mungkin sering menemukan banyak fenomena yang seolah-olah menggambarkan sikap dan perilaku anak kurang baik. Di antaranya anak melawan terhadap orang tua, anak yang belum dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri, anak-anak yang mencuri, dan fenomena yang lainnya lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan karakter yang sangat penting dilakukan bagi anak-anak yang memang sedang pada masa pertumbuhan karakter belum dengan stimulus dengan baik. Dengan demikian, kita sebagai orang tua ataupun pendidik generasi bangsa, kita harus menanamkan karakter anak usia dini dengan baik dan benar, karena kita adalah tonggak utama untuk menyampaikan, memberikan penanaman karakter dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama saling mengulurkan tangan untuk membangun lingkungan yang ramah, generasi yang cerdas dan berkualitas, lingkungan yang nyaman, penuh kedamaian dan kasih sayang bagi anak-anak. Dalam menyampaikan materi kali ini, saya banyak kesalahan dan berlibet kata ataupun kurangnya tutur kata saya dengan baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ada sisi baik yang dapat diambil dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu besok lagi.